Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tetap semangat ya. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali ya. Selamat berjumpa kembali ya. Kita sama-sama di sini dengan kami, dengan panitia, dengan moderator dan para panelis serta peserta kita semuanya. Dan tentunya ya, harapan kami juga semuanya bisa dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabatnya, semoga senantiasa diberikan kemuliaan hingga yaumil akhir, dan semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, berkumpul bersama, berkumpulnya di dunia maya ya. Berkumpul bersama di dunia maya ya, dalam acara kita pagi ini, yaitu forum Jariah keempat dari LPMP Bengkulu sebagai salah satu kegiatan dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semuanya hingga acara kita ini bisa terlaksana. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan khususnya bagi para pendidik di lingkungan Provinsi Bengkulu. Dan kita ketahui bahwa pada masa-masa merebaknya COVID-19 ini ya, ini merupakan salah satu pertanda bahwa kita ini sudah diingatkan ya, diingatkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia ini sudah mengalami ya yang ini baru tanda-tanda kecil ya, yang sudah begitu membuat kita lumpuh gitu ya. Lumpuhnya ini bisa kita rasakan dampaknya dari berbagai sektor itu. Kita bisa merasakan melumpuhkan perekonomian di dunia. Ya, begitu juga dengan perdagangan di pariwisata, apalagi ya, perhotelan, ya, pertambangan, industrian, juga di sektor kita yaitu pendidikan. Nah, pendidikan kita ya, akibat dari merebaknya COVID-19 ini, yang semula pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang konvensional ya, reguler, tatap muka ya. Karena COVID ini kita dilarang untuk berkumpul, sehingga pembelajaran kita ya, Mas Menteri sudah melakukan respon dengan cukup cepat ya, sehingga keluar terbit sebuah surat edaran ya yang mengatur untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19, yaitu surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah membaca surat edaran tersebut? Bapak Ibu? Karena terkait dengan selama pelaksanaan COVID ini, selama ya terjadinya COVID ini, ada beberapa kebijakan atau aturan yang bisa menjadi aturan dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia. Antara lain ya, ada juga nanti tentang peraturan Sekjen
Kemdikbud nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Seksjen nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangku ijazah khususnya di Dikdasmen tahun pelajaran 2019-2020. Terdapat juga kebijakan yaitu Permendikbud ya nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis operasional sekolah reguler. Dan ada juga tentang Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB. Nah, beberapa itu adalah beberapa peraturan yang memang urgent untuk kita laksanakan di masa-masa COVID sekarang ini. Karena apa? Itu menyangkut dengan penerimaan siswa baru, menyangkut juga dengan penulisan dalam ijazah, ya, ijazah untuk kelulusan. Dengan operasional sekolah, ya. Begitu juga dengan bagaimana proses pembelajaran kita. Apakah COVID ini ya berakhirnya sampai kapan? Ya, kita juga masih belum tahu pastinya. Ya, mudah-mudahan tapi ya badai ini bisa segera berlalu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selama masa COVID ini, karena kita ketahui ya pendidikan kita terhadap peserta didik kita tidak boleh berhenti. Jadi dengan SE Mendikbud yang nomor 4 tadi, harapannya kita bisa melaksanakan memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ya. Namun tidak bisa bertemu tatap muka. Tatap mukanya bisa hanya lewat video conference. Nah, dan kami juga menyadari bahwa tidak seluruh sekolah ya bisa melakukan ini. Mengingat ya sarana prasarana yang tersedia khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sangat remote area ya, itu mereka akan mengalami kesulitan mungkin ya untuk bisa melaksanakan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Kalau dalam Permendikbud nomor 109 tahun 2013, pendidikan jarak jauh ini memang sudah dilaksanakan sebetulnya, ya, tapi itu masih di lingkungan pendidikan tinggi, ya. Jadi memakai ini karena pelaksananya untuk tinggi. Namun beberapa sekolah itu sudah akibat dengan adanya kemajuan perkembangan TIK, ya, TIK di sekolah, di Dikdasmen juga sudah mulai memberikan perhatian pentingnya TIK juga di PAUD Dikdasmen, sehingga beberapa sekolah itu sudah mulai menggunakan optimalkan sarana pembelajaran juga dengan TIK. Nah, hingga saya rasa ini juga bukan merupakan hal yang baru ya buat kita, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah memiliki ya sarana prasarana TIK tersebut. Dan kalau kita melihat sebenarnya ya tentang fungsi dari pendidikan jarak jauh atau dilakukan secara daring, ya, sekarang menjadi bahasanya daring ya, yaitu memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka atau reguler. Ya. Jadi mengingat dengan adanya surat edaran Mendikbud nomor 4, hingga pembelajaran harus tetap berlangsung.
Nah, jadi proses pembelajaran ini harus kita tetap lakukan dengan sarana prasarana yang ada, yang kita miliki di lapangan, ya, agar supaya apa? Siswa-siswa kita ya bisa tetap mendapatkan pendidikan, ya, pendidikan walaupun itu secara online, ya. Dan tujuannya ya apa? Untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Jadi anak-anak tidak berhenti, ya, bukan berarti pendidikannya berhenti masa COVID, tidak, ya. Tapi anak-anak tetap harus berikan pembelajaran ya melalui daring ini, karena sarana sekarang yang paling memungkinkan di masa COVID ini ya daring ini harus kita optimalkan. Daring, bagian dari itu adalah ada electronic learning, yaitu pembelajaran secara elektronik. Itu pembelajaran yang secara individu, mandiri atau kelompok menggunakan dan jaring, ya. Memberikan fleksibilitas untuk siswa bisa belajar ya kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Ini kayak ikannya apa ini? Teh botol namanya ya, atau minum Coca-Cola. Kayak seperti itu ya. Jadi melalui daring ini harapannya dapat juga dikombinasikan dengan tatap muka apabila memungkinkan, tapi ini tidak memungkinkan ya, pembelajaran secara blended learning. Tetapi ini tidak memungkinkan. Tetapi tetap pembelajaran ini memiliki nilai-nilai inovatif ya, karena memberikan nuansa baru dalam proses belajar mengajar yang berbeda dengan pembelajaran muka biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat karakteristik dari pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh itu ya ada yang sifatnya pasti terbuka, ya, terbuka, belajar mandiri, ya, belajarnya tuntas dan menggunakan juga TIK, ya, TIK ya, teknologi informatika dan komputer. Ya, saya rasa ini juga sudah bukan merupakan barang yang baru, ya. Semua sudah, hampir semuanya memiliki ini. Salah satu. Kalau sesuai dengan pedagogi dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, bahwa belajar itu adalah terbuka. Ya, ini sesuai dengan karakteristiknya tadi ya. Belajar adalah sosial. Ya, belajar adalah personal. Nah, jadi personal itu kan kemandiriannya diarahkan ya. Makanya komitmen ini sangat penting buat kita semua. Komitmen ini ya harus kita miliki, harus kita tetap semangat tinggi ya, walaupun dengan suasana yang seperti ini. Semangat tinggi harus dimiliki oleh para pendidik kita. Pendidiknya harus punya komitmen tinggi. Siswanya juga harus punya komitmen belajar, semangat belajar yang tinggi. Dan oleh karena itu ya penting kiranya untuk berkolaborasi dengan para orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua di rumah itu sangat memfasilitasi ya dalam kepentingan anak-anak atau siswa kita. Sehingga apa? Kolaborasi yang baik itu akan bisa mengakibatkan harapannya meningkatnya komitmen kita dalam pembelajaran, proses pembelajaran secara daring nanti ini. Dan belajar itu adalah terbantukan, augmented. Supaya biar bisa membantu materi-materi bisa tersampaikan, bisa dijelaskan, ya, dan ada interaksi harapannya. Terjadi interaksi dari pendidik dan para siswa. Dan belajar itu multi representatif, belajar adalah multi perspektif juga dan multi representasi. Dan belajar itu adalah bergerak. Artinya kita melakukan belajar itu di mana saja ya.
Memang itu juga di bawah pohon bisa, ya di rumah bisa, di mana saja pada saat kita bepergian juga bisa pembelajaran. Dan pedagogi ini dalam pembelajaran yang mudah-mudahan ya bisa kita capai gitu ya, kita capai untuk bisa kita laksanakan selama proses pembelajaran daring antara pendidik dengan para siswa. Nah, sehubungan dengan itu ya kami sangat berterima kasih nih pada guru-guru yang berprestasi di Bengkulu, ada di level SD, SMP, SMA, SMK ya. Ini merupakan kesempatan yang bagus sekali buat kita semuanya untuk bisa sharing ya, untuk bisa berbagi dengan para guru-guru yang berprestasi tersebut ya. Kita bisa sharing ide ya, sharing kebiasaan agar supaya bisa menularkan nilai-nilai kebaikan kita untuk kemajuan pendidikan khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, yang terpenting ya berdasarkan dengan surat edaran Bapak Mendikbud ya, proses belajar dari rumah ini melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan apa? Menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun lulusan. Memang itu tantangannya ya. Tangannya seperti itu, kalau bisa mencapai itu sangat luar biasa sekali ya. Walaupun dengan suasana begini kita bisa mencapai tuntutan kurikulum tapi di surat edaran itu sudah jelas ya, belajar dari rumah juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup ya, atau life skill, antara lain ya sebagai contoh untuk mengenai pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa senantiasa terapkan ya di lapangan ini life skill kita, termasuk karakternya juga dalam rangka menyikapi ya, sebuah bencana non alam ini ya, yaitu penyakit ya. Standar SOP-nya kita semua menjadi paham. Anak-anak kita juga sudah tahu bagaimana menyikapinya, cuci tangan ya, dengan bersih, harus kali-kali setiap keluar dan sebagainya, dan lain. Aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah itu kan dapat bervariasi antara siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk dalam mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar yang ada di rumah. Nah, dan nantinya ya bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah tersebut ya diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif ya, dan berguna bagi guru ya. Maka itu juga bisa menjadi bagian dari ya, skor penilaian oleh guru ya selama belajar secara daring tersebut. Dan yang penting juga dari SE Mendikbud nomor 4 tersebut ya, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu tidak dikenakan ya, karena ngumpul-ngumpul ya, kecuali ya mereka yang telah melaksanakan sebelum terbitnya surat edaran nomor 4 ya, tersebut ya. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio ya, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan ya, tes dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Dan
itulah nih proses pembelajaran hari ini, ya, atau pembelajaran jarak jauh, ya. Pada Bapak Ibu, ya, mungkin ahlinya juga Bapak Ibu, ya, analis kita, nanti bisa menyampaikan secara detail, ya, dan secara rinci, bisa men-share informasi kepada kita semuanya. Ya. Jadi harapan kami, ya, Bapak Ibu, dengan melalui kegiatan seperti ini, ya, kita semua bisa bertambah, ya, wawasannya, pengetahuannya, bagi para pendidik, ya, bisa tukar pikiran, ya, bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, ya, dalam melaksanakan atau mengembangkan metode cara pembelajaran secara daring di sekolah masing-masing. Dan juga, ya, harapan kami semoga ini bisa memberikan manfaat, ya, buat kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan proses pembelajaran yang lebih efektif, ya, menarik dan menyenangkan melalui daring, ya, melalui daring. Ini harapan dari kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, ya, sekaligus untuk kegiatan belajar ceria, ya, jariah keempat yang dilaksanakan oleh RPMP Bengkulu tanggal 5 Mei pada saat ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga sukses, lancar, ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Johan Ahmadi yang sudah memberikan arahannya di pagi ini sekaligus membuka kegiatan jariah keempat ini secara resmi.